Halo netizen, ketemu lagi sama saya, Korea Olivia, di YouTube channel Tagar TV. Dalam video kali ini, saya mau membacakan cerita pilihan redaktur Tagar yang berjudul Akhir Pelarian Ketua PKI DN Aidit. Pilihan ini bertepatan dengan tanggal 30 September. Hanya beberapa jam setelah penculikan sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat pada malam 30 September 1965 itu, DN Aidit kabur ke Yogyakarta dengan pesawat. Pasukan Angkatan Darat sudah menguasai Jakarta. Gedung RRI yang sebelumnya dikuasai pemberontak telah jatuh ke tangan Resimen Pasukan Khusus Angkatan Darat atau RPKAD. Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto mengomandani semua pergerakan pasukan Angkatan Darat yang dengan cepat menggerebek dan mengobrak-ngabrik semua basis PKI, juga mempersiapkan penyerbuan ke daerah Lubang Buaya yang diduga basis pemberontak dan tempat 6 jenderal Angkatan Darat yang diculik, ditawan, atau sudah dibunuh. Kabar PKI telah melakukan pemberontakan dengan cepat bergema ke seluruh pelosok. Tentara pun diperintahkan mengejar Dipa Nusantara Aidit, Ketua Umum PKI, partai yang pada pemilu 1955 yang disebut-sebut sebagai pemilu paling demokratis selama ini, masuk 4 besar bersama PNI, Masyumi, dan NU. PKI pada 1965 memiliki sekitar 3,5 juta anggota dan merupakan partai komunis dengan jumlah anggota terbesar di dunia setelah partai komunis di negara Uni Soviet dan RRC. Soeharto memerintahkan Kolonel Yasir Hadibroto, Komandan Brigade 4 Infanteri, untuk menangkap Aidit. Saat itu, Yasir baru tiba di Pelabuhan Tanjung Priok. Pasukannya saat itu tengah melakukan operasi di kisaran Sumatera Utara. Yasir pun lalu membawa pasukannya ke Solo, yang merupakan salah satu basis PKI. Dalam pelariannya, Aidit sempat melakukan sejumlah rapat dengan petinggi PKI di daerah Yogyakarta dan Semarang. Di Solo, dia juga menggelar rapat dengan Wali Kota Solo, Utomo Ramelan, pada 2 Oktober 1965. Yang putusan rapat menyatakan mendukung gerakan 30 September. Tiba di Solo, Yasir menemui Sri Harto, salah satu kepercayaan pimpinan PKI yang sudah ditahan tentara. Yasir melepaskan Sri, memintanya mencari tahu perihal Aidit, dan tak berapa lama, Sri memberi informasi bahwa Aidit berada di Kleco dan rencananya akan pindah ke sebuah rumah di daerah Sambeng, belakang stasiun balapan pada 22 November. Rencana penyergapan pun disusun. Yasir memerintahkan anak buahnya, Letnan Ning Prayitno, menangkap Aidit, dan Yasir sendiri mengawasi dari jauh. Pada 22 November, sekitar jam 11 siang, Aidit datang ke rumah itu, membonceng Vespa yang dikemudikan Sri Harto. Lalu sekitar jam 9 malam, pasukan Ning menggerebek rumah itu. Sadar dirinya terancam, Aidit segera bersembunyi di sebuah lemari. Begitu tempat persembunyiannya diketahui, Aidit membentak Prayitno, "Mau apa kamu?" Sempat gugup, Prayitno akhirnya berhasil menguasai keadaan. Prayitno meringkus Aidit dan membawanya ke markas mereka di Loji Gandrung. Di sini, Yasir mengintegrasi Aidit yang berkali-kali meminta dirinya dipertemukan dengan Bung Karno, hal yang ditampik oleh Yasir. Dini hari, Yasir membawa Aidit keluar Solo, ke arah barat dengan 3 jeep. Aidit berada di jeep terakhir bersama Yasir. Tangan pria kelahiran 30 Juli 1923 yang juga hobi membuat puisi itu dalam keadaan terborgol. Di Boyolali, Yasir meminta sopir membelokkan jeep mereka masuk ke markas Batalion 444. "Ada sumur?" tanya Yasir kepada Mayor Trisno, Komandan Batalion. Trisno menunjuk sumur tua di belakang rumahnya. Di dekat sumur itu, Yasir meminta Aidit menyampaikan pesan terakhir. Tidak menyampaikan pesan terakhir, tapi Aidit justru berpidato berapi-api, hal yang membuat Yasir naik pitam. Hingga akhirnya, Aidit tewas ditembak. Jasad Ketua Umum PKI yang saat itu juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPRS dikuburkan di situ tanpa tanda apapun. Puluhan tahun hingga sekarang, orang masih menebak-nebak di mana kuburan Aidit sebenarnya. Soeharto sendiri menegaskan,
yang dilakukan PKI adalah pemberontakan. Dalam biografinya, Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, dia menyatakan mengenal Letkol Untung, pimpinan penculik para jenderal TNI, sebagai binaan Alimin, salah satu tokoh PKI. Adapun soal tewasnya Aidit, Soeharto menulis, Aidit yang lari dari Halim ke Jogja dengan naik pesawat Auri itu tertangkap oleh Yon G dalam satu operasi yang dipimpin langsung oleh Kolonel Yasir Hadibroto, Komandan Brigif 4. Ia mati ditembak sewaktu akan melarikan diri pada tanggal 22 November 1965 menurut laporan yang sampai pada saya. Netizen, itulah cerita pilihan redaktur Tagar yang berjudul Akhir Pelarian Ketua PKI DN Aidit. Pilihan ini bertepatan dengan tanggal 30 September atau yang juga kita kenal dengan sebutan G30S PKI. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan juga ingat selalu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Kori Olivia, Tagar TV.